Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini saya mau unboxing sebuah smartphone terbaru dari Advan, yaitu Advan G9 Pro. Ya, saya sempat unboxing Advan G9 yang biasa. Dan kali ini apa aja sih bedanya? Padahal ini harganya tuh 200.000 lebih mahal. Ya, ini dijual dengan harga 1.599.000 untuk harga resminya. Tapi mending kamu cek dari sisi video. Di situ ada link untuk cek harga terupdate di online, dan karena biasanya di situ harganya lebih menarik sob, lebih hemat. Jadi buruan deh cek. Gini sob, boxnya dari Advan G9 Pro 4K Power for Gaming. Wih, ini for gamingnya ternyata bukan layarnya ya, tapi kameranya ada 4. Terus dia juga dapat SmartFriend nih, kartu perdana yang dapat bonus kuota 360 GB selama 24 bulan. Jadi dibagi-bagi deh tuh ya, selama 2 tahun dibagi-bagi tiap bulan dapat berapa. Di sisi belakang sini untuk spesifikasinya masih mirip-mirip ya, kayak Advan G9 yang biasa, yang bukan Pro. Layarnya 6,6 inch HD Plus sama octa-core 1,6 GHz plus 1,2 GHz sama front kameranya. Nah, ini naik nih dari 5 GB jadi dari 5 megapiksel jadi 8 megapiksel, dan kamera belakangnya 4. Naik juga 16 megapiksel, kalau kemarin 13 megapiksel ya. Memorinya, nah ini 6 GB RAM dan 64 GB storage. Ini naik juga. Terus baterainya 5200 mAh dan dual SIM card 4G LTE. Oke, kita langsung unboxing aja ya. Ini yang saya punya ini di sini warnanya hijau sob. Warna hijau. Di sini ada 2 pilihan warna ya, ada green dan blue. Kita yang warna hijau. Oke. Kita pakai cutter. Cutternya udah lama nggak di-upgrade nih. Mesti upgrade cutter. Ini kalau mau beli Advan, belinya online. Cek aja dari sisi video. Di situ harganya pasti lebih terjangkau daripada harga kalau kita beli offline. Ya, cuman kita nggak langsung terima barangnya hari itu juga, pasti besoknya, karena kan pengiriman itu biasanya sehari kalau di Jakarta ya, sesama Jakarta gitu, sama-sama satu kota biasanya sehari. Tapi kalau misalnya kita belinya itu beda kota, ya bisa 2 hari 3 hari. Nah, di dalam boxnya ini kita dapetin pertama kali adalah smartphone-nya ya sob, masih diplastikin. Nanti kita bandingin bedanya sama yang biasa gimana. Terus ada buku panduan, informasi penting produk dan kartu garansi di sini. Terus di kompartemen berikutnya kita lihat di sini ada kartu GSM dari SmartFriend ya, 360 GB, kuotanya gede nih. Setiap isi ulang pulsa minimal 50.000 per bulan, jadi kita keluarin 50.000 per bulan selama 24 bulan, artinya 1.200.000 ya. Kita dapat 360 GB gratis, tapi kuotanya utuh. Terus di sini dapat charger adapter, diplastikin gini charger adapternya. Nah, ini output charger adapternya ini 5 volt 2 ampere sob. Masih output charger biasa ya, belum fast charging QC3 yang 18 watt ataupun sebagainya. Terus dapat kabel data di sini. Ini kabel datanya kita lihat ya, masih micro USB atau udah USB-C. Wah, udah USB-C sob. Jadi nggak perlu takut terbalik kalau mau ngisi charger, ngisi baterai. Nah, di sini ada buku panduan cepatnya. Kenapa dipisah ya buku panduan cepat sama kartu garansi? Biasanya barengan. Terus di sini kita dapat softcase. Hardcase sob. Hardcase mika, bahan mika, dia putih nyaris transparan gitu ya. Sama kayak Advan G9 yang biasa. Hardcase-nya mirip. Jadi dalam box penjualannya kita nggak dapat headset sob, ya masih bisa pakai headset yang lama atau beli headset yang baru sekalian juga 50.000 udah lumayan bagus kalau headset kabel. Atau bisa juga beli TWS headset yang harganya juga udah nggak mahal sekarang, 200.000 300.000-an, suaranya udah lumayan enak, walaupun kurang enak kalau buat main game. Oke, kita beresin dulu ya, baru kita lanjutin ke smartphone-nya. Oke, kita ke smartphone-nya nih, kita buka. Wow, ini desainnya mirip-mirip ya, kayak G9 yang biasa ya. Bener-bener satu cetakan, bedanya cuma di kamera sama di storage aja. Kita buka dulu nih. Ini kita simpen ya, tempel sini dulu. Tuh desain bodinya nih ya, kalau saya bandingin, kita buka dulu ya yang Advan G9 biasa. Nah, desainnya mirip sob, bedanya yang Pro ini tuh pakai gaya gradasi.
atas hijau, makin ke bawah hijau tua. Sementara kalau yang Advan yang biasa, yang G9 biasa ini paling atas hijau, paling bawah juga agak gradasi juga, cuman gradasinya dia lebih terang ke bawah. Malah kayak nggak pakai gradasi gitu. Dan ini sama-sama pakai gaya-gaya glitter sama gaya-gaya pancaran cahaya dari kamera gitu sob. Dan untuk kameranya sendiri tadi seperti yang saya bilang ya, ini kameranya udah 16 megapiksel plus VGA, VGA, VGA. Sementara ini 13 megapiksel dan sisanya VGA. Oke, tampak depan. Oh, ini belum kita buka ininya. Kita buka dulu. Wih. Mantap sob. Tampak depan ini juga kayaknya mirip ya. Kita sambil nyalain. Advan. Nih di sisi kanan HP kita bisa lihat ya, ada tombol power dan tombol volume yang dari bahan plastik juga. Sementara di sisi kiri ada slot kartu, ini udah dedicated, udah nggak hybrid sob. Di sisi atas ini ada port-port ya, sama banget posisinya di sisi atas juga. Ada port audio dan port charger USB-C. Dan di sisi bawah ada grill speaker dan lubang mic yang udah halus potongannya nih, udah nggak tajam di kulit. Di bagian atas juga udah nggak tajam di kulit. Oke, saya mau kasih lihat ya sebelum setting-setting. Bentuk layarnya tuh sama sob, sama persis, dan ukuran layarnya juga sama persis karena ini sama-sama 6,6 inch HD plus. Dan ya kalau ngelihat kualitas layarnya sih udah lumayan ya. Oke, Advan G9 Pro nya ini udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi sob. Kita lihat ya. Nah, ini tuh ngomong-ngomong, Advan G9 Pro ini tuh dia belum ada sensor sidik jari ya, jadi dia cuma mengandalkan pengenalan wajah, dimana proses pengenalan wajahnya udah lumayan cepat sob. Jadi ini belum saya setting ya, kalau untuk kuncinya itu untuk langsung kebuka, tapi dia mesti di-select lagi, itu belum saya setting lagi. Tapi untuk proses pengenalan wajahnya tuh udah lumayan cepat sob, langsung kebuka sob. Oke, sekarang saya mau kasih lihat layarnya. Ini layarnya SD plus ya, kita terangin lagi. Oke, biar kelihatan di layar. Tuh layarnya tuh udah cukup bagus ya, 6,6 inch HD plus, dan kualitas layarnya udah cukup bagus. Terus juga dia itu punya sensor, ini berhubung HP harga hemat banyak disunat, jadi sensornya masih sama sebenarnya, sama kayak Advan G9 yang biasa. Ini di G9 yang biasa pun seperti itu. Sensornya banyak yang disunat. Nggak ada sensor gyroscope, nggak ada sensor magnetik, tapi ada sensor cahaya, jadinya kalau buat setting-setting brightness nggak perlu manual. Nah, terus juga untuk kualitas layarnya, kalau saya mau kasih lihat di sini, layarnya tuh bener-bener masih SD plus aja, 720 berbanding 1600, jadi ini perbandingannya tuh udah 20 banding 9, jadi agak panjang ke atas ya sob. Nah, untuk performanya gimana? Karena ini tuh dia pakai 6 GB RAM dan 64 GB ROM, walaupun prosesornya sama, masih pakai Unisoc. Ini untuk skor Antutunya kayak gini sob. Kalau dibandingin sama versi yang nggak Pro-nya, jadi kita buka juga di sini. Oke, balik kali ya. Nah, itu bedanya lumayan jauh ya sob ya, sekitar hampir 10.000, jadi 91.000 berbanding 102.000 ya, karena RAM-nya sendiri ukurannya lumayan beda ya sob ya, lumayan jauh. Ini dari 4 GB RAM pindah ke 6 GB RAM, jadi ya kalau untuk secara harian sih harusnya udah lumayan enak ya. Tapi untuk video reviewnya kayak gimana, mendingan nanti saya buat videonya barengan aja antara G9 biasa dan yang G9 Pro ini. Paling bedanya nanti ada di bagian kameranya, karena ini semuanya mirip-mirip banget. Bedanya tuh cuma di kameranya. Kamera depan 8 megapiksel, ini 5 megapiksel. Sementara kamera belakang ini 16 megapiksel quad kamera, kalau ini 13 megapiksel quad kamera. Sisanya sama RAM-nya aja yang beda. Sisanya sama. Dan oh ya, harganya juga beda. Ini harganya 200.000 lebih mahal.
Oke, untuk video reviewnya tungguin aja ya. Dan Bang tetap pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ini casing bolong-bolong. Banyak yang fobia casing bolong-bolong gini.